mental health nih para kawas wanita, ya nggak sih? Jadi semuanya itu tergantung sama mental health-nya. Kalau misal sudah nggak baik-baik aja, butuh yang namanya healing staycation nih para kawas wanita. Nah, itu juga yang harus diperhatikan. Selain healing, selain staycation juga, itu adalah tes psikologi juga cukup penting nih para kawas wanita kalau memang concern di mental health gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah tes psikologi itu sebenarnya bisa dimulai dari usia berapa? Apakah hanya untuk dewasa ataukah hanya untuk Gen Z saja nih para kawas wanita? Anyway, saya sekarang sudah bersama Ibu Risa, seorang psikologi. Biasanya lewat telepon, sekarang ketemu langsung. Iya, Risa, selamat sore. Selamat sore Mas Arya. Kita ketemu itu waktu acara seminar parenting itu. Benar, ya. benar, Habis itu benar. ya udah cuma di dunia maya lihat Iya, story-nya betul. Bu Risa, terus telepon waktu talk show gitu benar. kan. Apa kabar Bu Risa sore hari ini? Baik dong, Mas Arya baik ya? Baik. Baik banget. Kalau ketemu psikolog tuh, kalau nggak baik kelihatan ya? Iya ya, emang kayak gitu ya Bu Risa ya. Istilahnya kayak terlihat dari auranya, bukan aura sih ya, lebih ke gerak-geriknya gitu. Gini ya, Bu ya, Risa mungkin karena kita sering dan banyak bertemu banyak orang gitu ya, ketemu Betul. banyak orang, dan kita kuliah itu belajar itu untuk menyusun anamnesa. Jadi ketemu orang tuh kita di sini mikir, oh ini jangan-jangan dia begini. Oke. Yang nanti dibuktikan dari hasil assessment, dari hasil tes atau hasil observasi. Nah, jadi anamnesa, oh ternyata bener nih yang aku tadi pikir gitu ya, ini begini. Oh ternyata ini enggak, ini salah, dicoret. Nah, kita memang terbiasa untuk menyusun itu gitu. Jadi begitu ketemu orang, wah jangan-jangan ini, akhirnya lama-lama otomatis ya kan. gitu. Tapi nggak boleh judgement. Oke. Nggak boleh judgement. Kita di dunia psikologi itu yang paling tidak boleh haram gitu ya. Haram gitu. Haram gitu. Haram itu adalah judgement. Oke. Iya, karena Iya. karena semua orang tuh punya basic need sendiri, punya latar belakang sendiri. Jadi setiap orang melakukan perilakunya itu pasti ada motifnya, ada need-nya, ada trait-nya, kepribadiannya, ada drive-nya, ada dorongannya. Jadi kita nggak boleh nih dia kayak gini, wah dia ini jangan-jangan atau dasar gitu kan, kayak di sinetron gitu ya, judgement gitu dari ya. bawah ke Gitu atas, kan? terus kanan, kiri, Iya, 360 gitu kan? derajat gitu ya Bu Risa Terus ya. kan zoom in, zoom out gitu Gitu ya. kan? Tapi seru ketika tadi Bu Risa bilang bahwa karena kebiasaan melihat banyak orang, akhirnya kayak suka, oh ini kayak gini deh gitu. Itu juga yang saya sering lakukan, tapi judgement antara saya dan istri gitu Bu Risa. Kayaknya kalau misalnya melihat orang ini kayak gini deh, orang kayak gini. Tapi untuk kalangan sendiri gitu Bu Betul, Risa ya. dan itu harus. Oke. Iya, kita kan itu adalah proses adaptasi di mana ketika misal kita ketemu sama pasangan, kita menyesuaikan dengan emosi dia gitu kan. Toh juga kayak Mas Arya nih ketemu sama istri. Istri lagi seneng kan perilakunya beda sama ketika istri lagi marah, Betul. sama istri lagi sedih, sama istri lagi cemas, sama istri lagi takut gitu kan. Kita kan memperlakukannya berbeda. Sehingga kita butuh nih untuk menganalisis gitu ya. Bahasanya menganalisis, nih istri saya lagi emosinya lagi seperti apa ya. Oke. Nah, Jadi kalau misalnya mau beli pelek gitu kan enak gitu Iya, kalau ngomong gitu ya, kan. di saat yang tepat. tunggu analisisnya ketika emosinya sedang positif gitu Iya, ya. benar. Oke. Tapi gini, kalau misalnya ngomongin tentang keadaan mental seseorang yang nggak baik-baik aja, biasanya kita kan akhirnya butuh yang namanya tes psikologi atau ke psikolog Oke, untuk benar, cerita benar. gitu. Apalagi waktu talk show kita di beberapa waktu yang lalu, Bu Risa ya, saya ingat bahwa Bu Risa bilang bahwa ya memang nggak boleh judgement, apalagi di psikolog itu zaman sekarang itu juga nggak bisa langsung ngomong directly, oh kena ini gitu kan Bu Risa ya. Betul, jadi sama aja Mas Arya. Jadi kita seorang psikolog itu punya tools, punya alat untuk mendiagnosa. Itu namanya tegak diagnosa ya. Jadi kayak misal ketika kita mau menegakkan diagnosa, kita harus ada toolsnya gitu ya. Toolsnya apa? Salah satunya adalah alat ukur psikologi. Termasuk ketika misal ada yang datang ke saya, misal Mbak, saya ini cocoknya kuliah di jurusan apa ya? Oh, itu ada toolsnya. Mbak, saya mau menikah nih, misal Mas Arya dengan istri. Mbak, saya ingin memahami love language pasangan saya gitu ya. Itu pun ada toolsnya gitu. Tidak secepat mengedipkan ya kan mata. Karena apa? Karena ketika kita mengerjakan assessment gitu ya, kita bahasanya assessment Mas. Kalau dalam dunia psikologi itu orang
sering mendengar gitu ya, biasa mendengar dengan bahasa tes psikologi gitu ya, kayak masuk kerja, masuk sekolah, di kantor, di perusahaan, itu biasanya kita terbiasa mendengarnya dengan bahasa tes psikologi. Padahal kalau tes itu kan ada benar salah ya. Kita biasanya membahasakan dengan bahasa assessment psikologi, karena sebenarnya assessment itu adalah pengukuran. Yes, pengukuran, dimana nggak ada yang benar dan salah. Semua kepribadian itu ini ya, tepat untuk orang yang tepat gitu. Itu untuk kepribadian. Sama dengan potensi, nggak ada orang yang zero potential gitu ya, nggak ada, nol, nggak punya potensi sama sekali gitu. Iya, kasihan gitu. Nggak bisa apa-apa gitu kan. Sekarang kan banyak banget yang datang ke psikolog untuk melihat minat, bakat gitu ya. IQ saya berapa mbak gitu kan, bakat saya apa mbak, potensi saya di mana, minat saya di mana mbak. Dan itu banyak banget, apalagi anak generasi Z, generasi alpha gitu kan ya. Kenapa? Karena kita sekarang bekerjanya sudah by passion, Mas. Ya kan? Sekarang lapangan pekerjaan luas banget, benar nggak sih? Iya, betul. Padahal saya sudah melakukan ini dari tahun-tahun yang lalu. Iya. Baru sekarang ya zaman Gen Z ini menyadari bahwa kerja by passion itu enak banget. Enak gitu banget ya kan? Tapi kalau zaman sekarang, Bu Risa bilang tadi bahwa sudah banyak mulai orang ke psikolog gitu. Kayak dulu yang istilahnya ke psikolog, wah ini berarti orang sakit jiwa. Yes, gitu kan, dicap betul, gitu kan. betul. Jatuhnya sama gitu ya. dengan waktu sekolah. Wah ini masuk ruang BK nakal ini pasti. Betul. Sama halnya seperti itu ya Bu Risa. Tapi kalau zaman sekarang, apakah karena memang anak-anak Gen Z yang memang sangat peduli dengan mental health-nya atau gimana ini Bu Risa? Jadi gini Mas, sebenarnya kita kalau anak udah masuk SMP dan SMA, untuk kurikulum yang baru itu diwajibkan untuk tes psikologi. Jadi banyak sekali kita mengakomodir sekolah-sekolah. Kenapa? Karena kita sekarang masuk di salah satu bentuk kurikulum di mana anak itu sudah disupport untuk memilih mata pelajaran yang dia sukai. Bahkan itu waktu SMP dan SMA. Jadi diwajibkan. Peraturannya memang diwajibkan. Menggunakan lembaga apapun silahkan, asal. Nah, ini nih asal satu, harus ditangani oleh psikolog yang memiliki SIP dan SIPP. Apa itu SIP? SIP itu surat SSP itu surat sebutan psikolog. Surat sebutan psikolog. Dan SIPP surat izin praktek psikolog. Harus punya dua itu berarti surat itu. Dua itu, dan itu tergabung, pasti tergabung dalam asosiasi namanya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi kalau di dokter itu ID. Dokter Indonesia. Yes, jadi harus sekolah-sekolah itu harus bekerja sama. Bahkan sekarang satu sekolah harus dipegang oleh satu psikolog. Jadi harus ada psikolognya gitu. Sudah tahu semuanya. Harus gitu aware ya. gitu ya. Nah, sisi positifnya, sekarang orang tua jadinya berlomba-lomba ingin mengetahui potensi anaknya, Mas. Karena sekarang sudah booming mental health, sudah booming ini ya, asiknya bekerja sesuai passion gitu kan. Bahkan banyak sekali yang memberikan label-label bahwa anak generasi Z itu ketika masuk ke perusahaan nggak lama ganti dengan alasan aku kerja di sini tuh nggak sesuai passion aku mah gitu ya. Nggak ada work life balance-nya gitu ya. Padahal kalau kita enjoy kerja di situ, mau nggak work life balance kayak mau seharian kerja terus, kalau kita enjoy mah nggak kerasa ya Mas. Kan? Nah, akhirnya banyak lah itu orang tua yang berlomba-lomba untuk mencari tahu potensi anaknya di luar lingkup sekolah. Biasanya saya menyarankannya datanglah ke psikolog terdekat. Kenapa? Karena sekarang psikolog banyak banget Mas. Di hampir setiap rumah sakit pasti ada psikolog. Udah kayak MC Bu. Yes, ya kan? Cuma dikit. Iya, kan sudah kayak MC sama kita ya. Bedanya saya nggak MC aja. Bedanya saya juga nggak lihat video orang. Jangan dong ya. Gitu. Jadi psikolog tuh banyak banget. Nah, biasanya tools yang digunakan atau alat assess yang digunakan adalah alat-alat ukur yang terstandar. Terstandar apa? Terstandar HIMSI bisa,
atau terstandar APA, American Psychology Association. Itu ada, jadi ada alat-alat ukur yang memang kita adopt dari Jerman, dari Belanda, gitu ya. Jadi yang pakai orang sedunia, cuman kita adopsi di Indonesia, kita sesuaikan bahasanya, kita sesuaikan budayanya. Jadi gitu sudah ya. Standar dunia gitu ya. Yes, betul. Sehingga ketika Mbak, saya pengen tahu nih anak saya potensinya di mana. Oke, carilah psikolog terdekat gitu ya. Karena gimana ya, kalau psikolog itu kayak misal di Malang aja, psikolog itu kita punya asosiasi psikolog Semalang nih. Nah, satu yang harus digarisbawahi untuk menjadi psikolog adalah kita sebagai psikolog harus tahu kelemahan kita, Mas. Oh, justru dari diri sendiri? Yes dong, harus tahu. Jadi kayak misal Mas Arya nih tanya ke saya nih, Mbak Risa paling nggak bisa menangani kasus apa? Itu saya harus tahu. Dan kenapa ada komunitas ya, ada HIMSI di Malang? Karena kita harus tahu, misal saya tidak mampu menangani kasus ini. Nah, namanya orang kan sensitivitasnya beda-beda, kan? Trigger traumatiknya juga beda-beda gitu kan. Psikolog juga manusia yang bisa tertrigger gitu dan punya traumatik gitu kan. Sama manusia. Iya, sama kayak manusia. Ketika misal saya tahu, aduh aku paling nggak bisa nih nanganin kasus ini. Saya harus tahu, saya harus merefer ke psikolog yang mana. Nah, jadi psikolog pun bukan maha benar gitu ya. Dan maha bisa, maha tahu. Kita pun misal aku nggak sanggup nih dengan kasus yang seperti ini, kasus traumatik ini terlalu men-trigger masa lalu aku gitu. Aku nggak bisa empati, mungkin aku jadinya simpati itu menangis bersama-sama gitu ya. Aku gini sama gitu kan. Cari temen nangis. Cari temen nangis ya kan. Jadinya akhirnya konselornya, psikolognya akhirnya nggak logis juga karena kebawa emosi. Nah itu saya harus tahu kemana saya harus refer. Sehingga misal ada masalah-masalah tertentu, Mbak, saya ada masalah rumah tangga misal, saya tahu ini ekspertisnya psikolognya ini nih gitu. Oke, saya akan refer ke sana. Mbak, ini ada masalah ini nih. Oke, di refer ke sini. Begitu pula psikolog-psikolog yang lain, dan itu sering banget kayak misal, Mbak Risa aku ada kasus ini, aku kirim ke Mbak Risa ya gitu, ke tempat prakteknya Mbak Risa ya. Oke gitu. Kita di Malang gitu ya, di Malang psikolog-psikolognya itu ada himpunannya. Jadi misal, dan kalaupun misal kita ada grup WA-nya di mana kita misal kayak misal saya nggak sanggup gitu ya, pernah gitu saya menangani kasus, wah nggak sanggup nih, saya share di grup, saya ada kasus ini nih, siapa yang bisa bantu saya? Dan itu ya udah Mbak kirim ke tempat praktek saya, ya udah Mbak kirim ke tempat praktek saya kayak gitu. Jadi ketika misal ada orang tua, saya seneng sih banyak orang tua yang aware anak saya ini potensinya di mana gitu ya, agar saya bisa mendampingi tumbuh kembangnya sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan arah minatnya, atau saya bisa menjaga minatnya agar sesuai dengan bakatnya gitu. Saya seneng banget gitu ya. Tapi hati-hati dengan alat ukur yang tidak kredibel. Alat ukur ya, gimana cara tahunya supaya alat ukur kredibel dan nggak kredibel itu? Oke, paling gampang ya Mas, paling gampang adalah apakah yang memberikan assessment adalah psikolog atau ada psikolog yang bertanggung jawab. Biasanya memang ada beberapa anak atau beberapa konselor lulusan S1 psikologi yang bekerja dalam sebuah lembaga psikologi gitu ya, di mana ada penanggung jawabnya, dia adalah seorang psikolog. Jadi misal yang lulus dari S1 psikologi itu hanya mengaplikasikan, hanya bisa ngasih tesnya aja. Dan itu tesnya tes yang umum yang bisa dikerjakan klasikal, bukan tes yang harus menegakkan diagnosa. Satu, harus dilihat siapa psikolognya yang bertanggung jawab. Sama dong Mas Arya mau nggak didiagnosa misal Mas Arya ini sakit asam lambung, tapi yang diagnosa bukan dokter, mau nggak? Takut juga sih. Kan? Nah, jadi ingat-ingat kalau misal mau mencari assessment yang tepat, carilah yang ada penanggung jawabnya psikolog. Satu. Dua, kita kalau misal sekarang kan kita kan dunia dalam genggaman nih Mas Arya ya. Kalau misal mau tanya kredibel atau tidak kredibel, valid atau reliable atau tidak, carilah di Mbah Pintar yang ada di handphone kita, ya kan? Yang warna-warni. Carilah apakah ini alat ukurnya kredibel atau enggak. Itu kita bisa cari sekarang gitu, karena gini Mas Arya, kita nggak bisa ngukur potensi hanya dari selembar rambut,
satu buah guntingan kuku, ya kan? Satu tetes darah, ya kan? Satu tetes darah, atau aku ngirim foto ke Mas Arya kalau ngeliat potensi aku gitu kan? Iya, ya kan? Terus di terawang ini auranya seperti ini potensi seperti ini minatnya cocok hidup di air gitu kan? Nah, atau mengirimkan hasil cap 3 jari. Ada tuh ya kan. Dulu kan kita cap 3 jari itu buat kelulusan gitu ya. Betul. Sekarang dikirimkan capnya dikirimkan ke someone somebody ya kan, dan dianalisis apakah potensinya, apa bakatnya, apa minatnya, apa kepribadiannya. Itu gini, dengan berjalannya ilmu kedokteran Mas Arya, mungkin itu bisa mendeteksi kromosom yang ada dalam diri kita. Satu, masalahnya bakat, minat, potensi kepribadian itu tidak terhubung dengan kromosom. Mbak Risa, katanya gen intelijensi turunnya dari ibu 2 gen, betul. Potensi mungkin bisa turun dari ibu, tapi potensi kalau tidak diasah itu tidak akan berkembang. Jadi potensi itu kalau nggak diasah nggak bakal berkembang. Makanya saya itu sebisa mungkin rata-rata tes bakat minat itu minimal usia 12 tahun. Itu baru kita tahu bakatnya dia di mana. Kenapa? Dia 12 tahun hidup itu sudah mengasah pahit getir, ya kan? Sama mamahnya itu udah diajarin tambah kurang kali bagi hitung porogapit dan lain-lain gitu kan. Jadi kita bisa tahu ketika misal anak itu punya potensi matematis, tapi ternyata minatnya dia tidak di situ. Saya biasanya jangan dilanjutkan karena tidak sesuai minat. Karena bakat dan minat itu berkorelasi. Dan bakat itu pengaruh dari pengetahuan dan pengalaman, Mas. Jadi tolong banget nih ya mama papa yang ada di rumah, minat itu nggak bisa dilihat ya di bawah usia 12 tahun. Anak di bawah usia 12 tahun ya kan, apalagi anak usia 5-6 tahun itu masih fase heroik, pengen jadi superhero gitu kan. Coba dia lihat Mas Arya, anak usia 5 tahun tuh sukanya pakai baju superhero, sarungnya di belakang. Sarungnya itu ya kan, itu masa kecil Mas Arya. Mohon maaf, sekarang sudah ada kostumnya ya Mas. Udah ada kostumnya, kita cari di ini ya. Atau yang kalau cewek-cewek itu pengen jadi princess ya kan, cantik gitu kan, fase heroik. Di mana anak usia itu kalau di tes minat, waduh pengennya jadi superhero semua, cewek-cewek pengen jadi princess semua. Makanya minat itu adalah pengaruh dari pengetahuan dan pengalaman, sehingga minat itu baru bisa dilihat awal usia 12 tahun, baru konsisten usia 17 tahun. Rata-rata itu juga konsistennya juga nggak melulu seumur hidup itu, Mas. Jadi nggak bisa kita judgmental, misal sekali tes dia minatnya di dunia eksperimen, seumur hidup dia akan minat di situ. Nggak bisa, ya kan? Karena pengetahuan orang bertambah. Jadi kayak misal anak usia 12 tahun sekarang ketemu Pak Polisi pengen jadi polisi, ya kan? Tahun depan ketemu Pak Tentara pengen jadi tentara, gitu kan? Tahun depannya lagi, udah main game pengen jadi gamers, gitu kan? Tahun depannya ketemu Putri Duyung, pengen jadi mermaid. Jadi tergantung circle-nya juga gitu Bu Risa. Yes, itu namanya minat. Jadi sekarang banyak banget, atau sekarang ada beberapa assessment yang saya sedih itu adalah mereka judgment, Mas. Judgment dimana anak Anda gitu dari hasil assessment yang belum ada uji validitas dan reliabilitasnya itu, anak Anda cocoknya menjadi dokter langsung. Iya, judgmental. Dan akhirnya orang tuanya push anak ini jadi dokter, gitu kan. Nah, itu yang saya sedih gitu. Itu yang saya sedih ketika kamu ingin membersamai anak-anakmu dengan cara melihat potensinya, bakatnya, minatnya, kepribadiannya, apa yang harus ditingkatkan dan diturunkan. Ayolah kita bersama-sama, namanya juga membersamai gitu kan. Yang akhirnya bukan jadi memaksa. Satu. Dan akhirnya jangan judgmental. Kamu kan tipikal kepribadiannya ini nih. Gitu. Kamu kan, tipe kepribadiannya ini. Kamu tuh gaya konsentrasinya tuh gaya otak kiri. Nah, padahal kayak misal kita dalam dunia psikologi aja masih pertentangan itu untuk melihat otak kanan dan otak kiri.
Otak kanan, otak kiri, otak tengah ya kan. Otak kanan kiri ya kan, otak-otak itu enak gitu ya. Nah itu juga masih validitasnya belum terlalu tinggi gitu. Jadi memang ketika gini, saya atau beberapa psikolog yang lain memang ketika kita melakukan assessment, saya yang mengeluarkan hasil, saya juga yang harus bertanggung jawab atas hasil itu. Saya bertanggung jawab, sehingga ketika saya mengeluarkan hasilnya, saya selalu ngomong, ini hasil tidak selamanya. Atau minat, apalagi kayak misal saya ngetes di SMP gitu ya, ibu, ini minatnya anak ibu paling bertahan setengah tahun. Nggak sampai setahun. Jadi kita nggak boleh judgement emang mas, gitu kan. Kenapa? Takutnya orang tua menjadikan itu sebagai dasar mereka menuntut anaknya. Loh itu yang sedih banget tuh kan itu. Akhirnya tuntutan keras ke anaknya. Oh kalau memang itu hanya digunakan untuk ini ya, gambaran saja, oh nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Asal balik lagi, validitasnya dilihat, reliabelnya dilihat gitu ya. Karena apa? Gini. Anak ibu memiliki kecerdasan kinestetik luar biasa, kecerdasan naturalis, dia cocok jadi olahragawan. Saya tanya, ini tesnya ada tes lari nggak bu? Nggak ada. Ini tesnya ada tes fisik nggak bu? Nggak ada. Oke. Terus ini keluar nilainya dari mana bu? Ya kan? Nah, mungkin bahkan kita pun psikolog ketika kita menggunakan alat ukur gitu ya, menggunakan ini ya, tools assessment gitu Mas Arya, ketika tidak ada tes fisik, kita akan ngomong kita tidak ada tes fisik, jadi yang kita lihat hanya 8 bagian otak, intrapersonal, interpersonal, linguistik, ya memang yang ada di otak kapasitasnya gitu ya, bukan kemampuan fisik gitu kan. Nah sehingga memang itulah balik lagi Mas Arya, hati-hati gitu ya. Saya sebenarnya ini bisnis Mbak Risa, ini bisnis, ini mata pencaharian saya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Semua orang berhak cari rezeki di jalannya, ya. 1, 2. Tapi ingat lagi gitu ya, ketika misal kamu bukan psikolog gitu ya, utarakan atau memberikan pemahamannya, memberikan pengertiannya, ya sebatas yang kamu tahu aja gitu loh. Jangan ya sama kayak tadi ya Mas Arya, misal aku ngomong Mas Arya didiagnosa, waduh, asam lambung sehingga Mas Arya harus minum obat ini gitu, mau nggak Mas Arya minum gitu? Takut gitu. Jadi carilah orang yang tepat gitu untuk mengarahkan, membersamai gitu. Yang harus benar-benar psikolog gitu ya. Iya dong, iya Mas Arya, karena itu tadi kita jadi psikolog tuh nggak berani judgement loh Mas Arya. Kok yang di luar sana berani judgement, kasihan. Saya sebenarnya kalau misal ini mata pencahariannya orang boleh sekali, boleh banget. Orang bekerja itu boleh dengan caranya masing-masing gitu ya. Orang cari rezeki boleh dengan caranya masing-masing. Bahkan Tuhan sudah menakar rezeki kita masing-masing gitu, nggak akan tertukar gitu. Saya tuh nggak takut rezeki saya diambil, udah ditakar gitu ya. Saya percaya gitu ya. Cuman apa nggak takut dosa gitu ya? Itu yang saya pikir gitu ya. Apa nggak takut dosa, misal kamu mengarahkan anak jadi dokter, ternyata mungkin sekarang dia pengen jadi dokter, atau mungkin gitu ya, mungkin dilihat dari orang tuanya dokter gitu ya, tapi seiring berkembangnya waktu gitu ya, dia nggak pengen jadi dokter lagi, tapi udah terlanjur dari kecil hasilnya doktrin dokter, hasilnya udah di judgement kamu akan jadi dokter. Akhirnya anak ini dipush banget jadi dokter. Karena saya menemukan loh Mas Arya, menemukan yang seperti itu. Banyak apa enggak sebenarnya? Banyak. Jadi udah didoktrin dari hasil ini, asesmennya ini Mbak jadi dokter. Waduh, diarahkan mati-matian jadi dokter, koas dapat 2 stase pengen berhenti. Aku ternyata nggak kuat Mbak, gini. Tuh kan kayak gitu kan, kasihan anaknya, kasihan orang tuanya juga. Banyak yang rugi juga gitu ya. Yes, banyak yang rugi juga. Jadi apa ya, kita peduli mental health, kita aware sama mental health, oke banget gitu ya. Kita pengen mendampingi anak untuk melihat dasar potensi, bakatnya, minatnya, kepribadiannya, gaya belajarnya, gaya kerjanya gitu ya. Oke banget gitu ya. Tapi hati-hati, semua nggak ada yang instan Mas. Kata yang instan itu biasanya berbahaya.
Ya, itu dia nih para kaum wanita ya. Yang jelas benar kata Bu Risa bahwa kita kalau misalnya concern ke mental health bener, tapi harus hati-hati juga. Betul. Saking concernnya semua juga harus diconcernin gitu ya, Bu Risa ya. Betul. Dari pemilihan psikolognya juga nih para kaum wanita, dan juga untuk yang mau dites ini sendiri gitu kan. Bu Risa, kita akan break sebentar ya. Nanti kita akan lanjutin lagi. Dan untuk masakan olahan daging jadi makin spesial nih karena kecap sedap kedelai hitam spesial. Ini nih rasanya masakan olahan daging jadi lebih menarik dan tampilannya benar-benar looks good, dan yang pasti rasanya benar-benar taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Oke, kita masih bersama Bu Risa nih para kosmonita dan ngobrolin tentang tes psikolog anak gitu kan. Yang pasti sebenarnya tes psikolog anak ini apakah berbeda Bu Risa dengan tes psikolog untuk dewasa gitu? Beda Mas, jelas beda banget gitu ya. Sebenarnya gini sih, anak dan dewasa ada samanya ketika tujuan yang dicari itu sama. Tapi kalau ditanya alat tools assessmentnya beda dong. Buat anak usia 3 tahun bisa Mbak dites, bisa potensi dasar aja. Bisa dilihat, bisa dilihat bakatnya belum. Potensi dasar tuh kayak apa gitu kan, menyelesaikan masalah, problem solving itu juga masih dasar banget gitu kan. 5 tahun ada Mbak, ada yang 3 tahun sama 5 tahun alat ukurnya bisa jadi beda. Bisa beda gitu kan. Dari yang 5 tahun ke 7 tahun beda lagi. Dari 7 tahun ke 12 tahun beda lagi. Jadi nggak bisa kita samain. Dari yang 12 tahun ke 17 tahun alat ukurnya bisa beda, apalagi yang dewasa gitu. Kenapa? Karena rata-rata di setiap jenjang usia yang kita ketahui gitu ya, ada batasan yang bisa kita ketahui dan tidak bisa kita ketahui. Lebih kompleks yang bisa kita ketahui, lebih utuh itu ketika orang itu sudah masuk usia dewasa. Bakatnya bisa dilihat, bisa. Minatnya bisa dilihat, bisa. Kayak Mas Arya nih minatnya udah kayaknya udah enggak ini ya, udah nggak goyah gitu ya, nggak goyah gitu kan, karena sudah terbentuk kepribadiannya pun itu juga nggak akan nggak goyah gitu, karena kepribadiannya sudah terbentuk. Lain hal dengan anak di bawah usia 10 tahun, itu kepribadiannya belum terbentuk. Jadi hati-hati ketika anak gitu ya, Mbak, anak saya atau Mas Arya, anak saya tuh kepribadiannya gini loh gitu ya. Terus Mas Arya nanya nih, umur berapa Bu anaknya? 4 tahun. Wah gitu kan. Karena kepribadian itu bentukan dari watak dan pengaruh dari lingkungan. Ya kan? Anak masih 4 tahun hidup gitu ya, pengaruh apa gitu kan? Anak 4 tahun, umur 4 tahun di bawah 10 tahun, itu belum terbentuk kepribadiannya, tapi dia punya coping behavior. Coping behavior. Jadi kayak misal anak di sekolah suka lempar-lempar, gurunya pasti ngelihat, wah di rumah ada yang suka lempar-lempar nih gitu kan. Anak suka teriak-teriak, wah ada yang suka teriak-teriak nih. Nah itu anak di bawah 10 tahun karena dia belum punya kepribadian. Ya, kepribadiannya belum pasti. Jadi hati-hati dengan judgement kepribadian di anak usia di bawah 10 tahun, di bawah 12 tahun. Kepribadian itu baru paten tuh di atas usia 17 tahun, masuk dewasa awal. Itu baru paten kepribadiannya. Oh, dia kepribadiannya seperti ini. Itu pun masih bisa berubah lagi. Masih bisa berubah. Makanya di perusahaan itu rata-rata untuk replacement pegawai, repositioning pegawai itu 2 tahun sekali dilakukan tes psikologi. Bukan tes IQ, beda ya. Kalau orang masih baru masuk gitu ya, rekrutmen itu biasanya kita lihat potensinya apa, bakatnya apa, minatnya apa, gaya kerjanya apa gitu ya, kepribadiannya ada gitu ya, kepribadiannya juga. Tapi ketika 2 tahun sekali rata-rata yang dilihat adalah kepribadiannya. Kepribadian itu ngelihat motivasinya, disiplin, loyalitas. Karena apa? Orang kalau udah kerja 2 tahun gitu ya, tantangannya itu udah nggak jadi tantangan Mas Arya gitu kan, karena udah terbiasa kerjaan begini doang dan 2 tahun aku melakukan gitu ya. Sambil tidur bisa. Iya, sambil tidur bisa gitu kan. 1, motivasinya bisa jadi turun. 2, untuk orang-orang kreativitas tinggi, yang kreativitasnya sangat tinggi, dia akan gampang bosan. Kalau gampang bosan, banyak sekali yang cari tantangan baru. Cari tantangan baru itu apa sih ya kan, macam-macam ya. Kalau di positif sih oke aja ya kan. Kalau yang negatif itu aku butuh sesuatu yang menantang gitu kan, itu jadi bahaya buat lingkungan kerja. Akhirnya biasanya 2 tahun sekali itu dirotasi. Pegawai itu biasanya dirotasi. Kenapa? Itu mengurangi itu. Dan biasanya dirotasi itu basicnya gitu ya, dasarnya itu menggunakan hasil
assessment psikologi. Nah, apa masih punya motivasi nih di sini? Oh, ternyata motivasinya udah turun. Oh, ternyata dia kreativitasnya tinggi. Oh, ternyata gampang bosen. Oh, ternyata gaya kerjanya gini. Oh, ternyata dia nggak bisa nih taruh di posisi kayak gini. Dipindahlah. Nah, itu kalau di perusahaan gitu. Kalau di sekolah biasanya untuk ngambil mata pelajaran kalau sekarang. 1, 2, di sekolah itu di beberapa sekolah digunakan gitu ya, karena kita juga ada tes kepribadian. Walaupun saya selalu ngomong bahwa kepribadiannya itu belum pasti. Makanya ketika di bawah usia SMA, ayo ketemu orang tuanya, kita baca hasil tesnya sama-sama. Ayo kita naikkan yang perlu dinaikkan dan turunkan yang perlu diturunkan. Agresinya tinggi banget, oke kita turunkan. Perlu diskusi juga sama Yes, orang tua. harus. Ketika saya mengeluarkan hasil tes psikologi, saya harus ketemu sama orang tuanya semua. Karena saya mengeluarkan, saya juga yang bertanggung jawab atas hasilnya. Nah, itulah Mas Arya yang akhirnya digunakan oleh sekolah untuk membuat program biasanya. Mbak, 50% anak di sekolah saya disiplinnya rendah, kepemimpinannya rendah, tidak bisa ambil keputusan, imitatifnya tinggi, keinginan untuk ikut sana sini kanan kiri, ya kan, pergaulan yang seperti itu sangat tinggi. Gimana? Oke, 50% anak yang seperti itu karakteristiknya gitu ya, yang punya disiplin rendah, kepemimpinan rendah, ayo kita bikinkan pelatihan LDK. Mbak, ada 30% yang kepercayaan dirinya rendah. Saya lihat observasi begini. Oke, kalau gitu kita buatkan pelatihan broadcasting nih biar berani MC gitu kan, penyiar gitu kan. Iya, Arya jangan lupa diundang gitu ya di sekolah-sekolah ya. Cocok banget. Udah sabarnya udah nggak main-main ini ya menghadapi anak-anak era generasi alpha ya. Betul. Terus kayak anak-anak di sini kreativitasnya tinggi-tinggi. Oke, kita buatkan pelatihan ini. Nah, beberapa sekolah itu melihat kepribadian yang belum paten pada anak-anaknya itu untuk membuat program untuk menaikkan dan menurunkan kepribadiannya. Gitu, aspek kepribadiannya gitu. Karena aspek kepribadian itu naik turun, nggak ada yang paten gitu. Motivasinya 90 terus nggak mungkin Mas Arya, ya kan? Mas Arya juga siaran kadang-kadang males juga kadang-kadang ya kan. Manusia. Ngomong gitu. Ya kan. Mohon maaf, saya sedang tidak ingin bicara gitu. Iya. Ya memang berarti memang harus konsisten, maksudnya kayak setahun sekali ataupun 2 tahun sekali gitu ya Bu. Iya, tergantung usianya Mas. Tergantung usianya. Jadi psikolog itu akan memberikan gitu ya, memberikan informasi ini yang bisa saya gunakan hanya alat ukur untuk melihat potensi dasar Bu. Nanti anaknya kalau udah usia 12-13 tahun diteskan lagi buat minat sama kepribadiannya ya. Nah Bu, ini yang bisa dilihat cuman gaya belajar aja sama bakatnya Bu. Minatnya masih kemana-mana Bu, belum paten Bu gitu ya. Nanti kesini lagi usia 17 tahun ya Bu gitu. Nanti diteskan di usia 17 tahun ya Bu itu. Jadi memang penting buat sadar keterbatasan. Karena apa? Psikolog bukan dewa. Kan? Dan penting, dan gini, saya dan psikolog manapun gitu, kita diajarkan untuk memahami keterbatasan. Jangan, nggak boleh tahu. Nah, itu bahaya Mas. Bahaya karena kita berkaitan dengan manusia. Saya ingat banget dulu waktu saya ngambil profesi S2 itu, hari pertama saya masuk, saya ditontonkan film. Dimana film itu menunjukkan ada kan alurnya maju mundur gitu, ada orang gitu konseling di psikolog, dia cerita, ketika dia cerita dia tuh udah tua gitu, sudah tua dengan baju yang oke, mapan lah ya, turun dari jet pribadi gitu kan. Alurnya mundur beberapa puluh tahun yang lalu, ketika dia konseling, dia mau mengambil keputusan apakah saya menikah gitu ya, atau saya meneruskan karir saya di luar negeri gitu, sekolah dan karir saya gitu kan. Nah, psikolognya sok tahu ceritanya, mengambilkan keputusan padahal nggak boleh mengambilkan keputusan. Udah, kamu ngikutin karir kamu aja. Akhirnya dia tidak jadi menikah. Akhirnya di beberapa tahun kemudian dia memang kaya raya, punya pesawat jet pribadi, waduh oke lah pokoknya ya, tapi hidupnya kosong. Nah dari situ terus dia mikir, kalau andai saja saya tidak mengambil keputusan itu, apa yang terjadi? Kan alurnya maju mundur kalau film gitu kan. Ketika dia memilih menikah, dia hidup sederhana dengan istrinya, 3 orang anaknya, tidak sekaya itu, tapi dia bahagia, well-being, sejahtera secara mental.
Nah itu pentingnya kenapa psikolog nggak boleh sok tahu, nggak boleh judgement, harus ada hasil assessment psikologinya untuk membersamai. Karena gini, dokter kalau malpraktek tuh orang meninggal, ya kan Mas Arya. Psikolog kalau malpraktek, orang itu hidup tapi mati seumur hidup. Itu yang itu tadi, kosong itu yang saya dapet banget gitu ya. Jadi saya tuh kayak misal banyak orang-orang yang melakukan assessment yang tidak kredibel dan lain-lain. Oh, orang ini nggak pernah nonton film ini gitu ya. Nggak pernah nonton film ini. Apakah mereka sanggup mempertanggungjawabkan di dunia dan akhirat ketika misal ada orang yang diarahkan yang akhirnya mengambil keputusan dan akhirnya dia hidup tapi mati. Itu kan oh my god. Lagi rasa bersalahnya itu benar-benar seumur hidup gitu ya Bu Risa. Yes, itu loh kayak gitu loh Mas Arya. Jadi yuk lah gitu ketika misal kita cari diagnosa ya carilah ke orang yang tepat gitu kan. Cari assessment, carilah ke orang yang tepat gitu kan. Kita mau cari menu diet, carilah ke ahli gizi yang tepat gitu kan. Kita mau ngatur keuangan, carilah financial planner yang tepat gitu kan. Karena di era seperti ini, era sosial media, era semua orang bisa bikin konten gitu ya. Banyak orang yang tidak kredibel bisa ngomong apapun dan dimanapun gitu. Jadi yang baca, yang salah bukan yang posting, kita yang harus, kita sendiri yang nonton yang harus filter. Oke. Itu dia, karena memang dunia di genggaman kita dengan mudah mencari referensi banyak orang. Oh enaknya psikolog ini gitu kan ya. Tapi balik lagi dengan mudahnya kita juga bisa tertipu dalam tanda kutip ya. Nah jadi kalau misalnya para kosmonita yang mungkin pengen cari psikolog yang tepat, tes yang kredibel itu seperti apa, itu gimana Bu Risa? Jadi gini, sekarang psikolog banyak banget Mas Arya, di mana-mana gitu ya. Rata-rata mereka punya tools assessment yang tervalidasi gitu ya. Udah valid, udah reliable, udah masuk di HIMSI, udah masuk APA gitu ya. Kalaupun memang psikolog itu nggak punya alat ukurnya, biasanya dia akan satu pinjem atau dia akan merefer ke psikolog lain. Jadi satu, carilah psikolog yang punya SSP dan SIPP gitu. Karena ada jejaringnya. Ada jejaringnya. Satu, dua, alat assessment psikologi itu tidak ada yang berdiri tunggal Mas. Nggak ada yang berdiri tunggal. Bahkan saya untuk cek kepribadiannya Mas Arya itu nggak bisa dengan satu alat ukur aja. Nggak boleh. Jadi harus di cross check. Oh dari alat ukur ini kok Mas Arya ini pelit ya? Nah misal kok di alat ukur ini loyal banget gitu ya. Beda. Dan alat ukur ketiga, ternyata Mas Arya ini loyalnya hanya pada keluarga. Tapi kalau buat orang ngutang pelit misal kayak gitu. Iya bener. Iya kan? Misal kayak gitu ya kan. Jadi nggak ada alat ukur yang tunggal berdiri sendiri itu yang nomor 2, kecuali alat ukur intelijensi IQ. Nanti kapan-kapan kita ngomong masalah IQ ya. Karena ada IQ itu ada OIQ, ada PIQ original IQ-nya, ada PIQ practical IQ-nya, nanti next lah ya. Itu yang kedua, yang ketiga, nggak ada yang singkat Mas. Alat ukur alat assessment psikologi gitu ya, yang paling singkat gitu ya, yang paling singkat itu rata-rata 1 jam sampai 1,5 jam, itu paling singkat. Paling singkat karena apa? Karena kita butuh melakukan assessment, kita butuh observasi. Ya kan, kita butuh observasi, kita juga butuh interview, kita pembangunan rapor. Jadi kita bangun moodnya orang, bangun kedekatan orang itu juga harus gitu. Jadi rata-rata alat ukur psikologi minimal itu 1 sampai 1,5 jam itu minimal. Dan rata-rata waktu pengerjaannya antara 1,5 jam sampai 4 jam. Ada yang sampai 5 jam. Kalau yang pengen diketahui banyak banget. Mbak, saya pengen lihat ketahanan gitu kan. Sampai 5 jam yang isi banyak banget, kertasnya gede gitu loh Mas Arya ya kan. Tidak perlu disebut lah ya. Nanti banyak orang yang ke-trigger itu gitu kan. Nah itu rata-rata, jadi nggak ada yang instan melihat bakat, minat, kepribadian hanya dalam waktu nggak sampai 10 menit. Wah, ada nggak sih dokter yang mendiagnosa penyakit kurang dari 10 menit dan penyakitnya begitu banyak yang dia diagnosa? Nggak mungkin. Jadi kayak misal 10 menit ada dokter ngeliat Mas Arya kayaknya Mas Arya ini sakit mata, sakit perut, sakit kan tidak mungkin gitu. Kitanya juga harusnya yang dengar nggak percaya kan, harusnya gitu. Nah sehingga durasi itu rata-rata
satu setengah jam sampai 4 jam. Oke, 1,5 jam itu yang paling cepat istilahnya. Paling cepat. Ada juga 45 menit itu kalau kita ngetes anak-anak dan anaknya nggak mood gitu kan. Oke. Lapar, ngantuk gitu kan. Iya, Nah, iya. itu jadi kalau ya rata-rata 1,5 sampai 4 jam gitu. Dan nggak ada nilai tunggal. Hasil tes psikologi 100, hasil tes psikologi 80, hasil tes psikologi 70 gitu. Kecuali memang kita minta di coding. Jadi dari hasil motivasinya diambil 30%. Nah, tapi itu harus misal itu udah kerjaannya psikolog ya. Jadi kayak misal kita ambil misal yang aspek psikologi yang positif harus nilainya tinggi-tinggi. Karena kan aspek psikologis nggak semuanya harus tinggi, Mas. Iya. Agresi kalau ketinggian marah-marah mulu gitu, kan? Iya. Nggak semuanya harus rendah. Oke. Nggak semuanya harus rendah. Ada yang lebih baik rendah, tapi ada yang lebih baik tinggi. Kepercayaan diri kalau tinggi banget bahaya dong, Mas. Ya kan, nggak pakai baju dong kita keluar. Kepedean gitu kan. Oke, jadi seperti itu nih para kosmonita ya. Kalau misalnya untuk Anda yang mungkin buat buah hati gitu kan ya, yang mau cari psikolog yang tepat, itu tadi sudah dikasih kisi-kisinya sama Bu Risa, ciri-ciri tes kredibelnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya 10 menit aja, wah ini udah gak kredibel jelas gitu ya Bu Risa ya. Oke, jadi kayaknya waktunya juga mepet banget. Kayaknya kalau ngobrol sama Bu Risa harusnya sampai besok subuh. Oh iya, gitu, sampai ya. besok subuh ya. Besok subuh itu pun kayaknya harus 2 sesi gitu. Aku gantiin aja apa gimana, Mas? Takut saya nanti ke kliniknya Bu Risa aja gimana boleh ya. Kita tukar lagi. Oke, jadi Bu Risa ada yang pengen disampaikan nggak sih untuk para kosmonita yang mungkin saat ini lagi bingung juga untuk buah hatinya gitu kan, untuk tes psikolog yang tepat itu seperti apa atau gimana? Oke, jadi yang terakhir ini yang mungkin saya ingatkan ya, rangkuman bagaimana cara memilih gitu ya. Penyedia atau alat assessment atau penyedia tes psikologi yang terpercaya. Satu, ingat-ingat, cek lagi backgroundnya. Sekarang dunia dalam genggaman, Bapak Ibu, iya, cek backgroundnya, siapa yang bertanggung jawab dan lain-lain. Kalau pengen paling aman gitu ya, cari klinik rumah sakit. Nah, klinik rumah sakit, bahkan sekarang di puskesmas aja ada psikolog gitu kan. Satu. Dua, nggak usah FOMO. Nggak usah FOMO. Jadi kayak misal anak temen aku di tes ini, dia keluarnya ini, ternyata dia tipe kepribadiannya ini, nggak usah FOMO gitu ya. Karena kadang yang di FOMO-in juga salah gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, boleh tanya alternatif ke guru, tanya ke beberapa orang gitu yang terpercaya, atau mungkin nitip pertanyaan di Kosmonita gitu kan. Boleh. Ya boleh kan, WA di Kosmonita, kalau ada TS sama Bu Risa mau nitip pertanyaan ini dong gitu kan, itu boleh gitu kan. Terus cari pendapat yang netral juga boleh. Siapapun yang netral, jangan ama yang jualan. Kalau yang jualan emang suka ini ya, nggak bisa netral gitu itu deh Mas Arya. Oke. Jadi seperti itu ya para kosmonita, semoga nggak bingung lagi gitu ya kalau misalnya mau cari psikolog ataupun untuk buah hatinya, karena tadi Bu Risa juga udah menyampaikan bahwa zaman sekarang SMP SMA udah wajib tes psikolog gitu ya Bu Risa. Iya, kalau SMP SMA diwajibkan sekarang. Udah ada peraturannya sebenarnya. Oke, karena usia 12 sampai 17 tahun itu ya memang diwajibkan untuk bisa tes psikolog di para kosmonita untuk melihat minat dan bakatnya, seperti itu nih para kosmonita ya. Dan karena waktunya juga sudah mepet, jadi terima kasih Bu Risa untuk waktunya untuk hari ini. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi, ya kan, bulan depan mungkin mau by phone ataupun bisa ketemu langsung, atau nanti Radio Kosmonita yang main-main ke tempatnya Bu Risa. Oke, boleh dong ketemu saya dan tim saya yang banyak tenaga dan yang lain. Kita juga banyak kok. Sama-sama banyaknya. Kalau gitu terima kasih Bu Risa ya. Salam untuk timnya yang banyak itu juga ya. Sehat-sehat terus Bu Risa. Terima kasih.